Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Semoga kita selalu diberi kesehatan prima, daya tahan tubuh yang kuat, pikiran jernih, rezeki lancar, dan kesempatan untuk banyak-banyak bersedekah. Baik sedekah fisik berupa memberi uang, makanan, maupun sedekah psikis berupa memberi masukan ide yang membangun, tausiah, wejangan, dan sejenisnya. Sahabat, pada edisi anak part 1, 2, 3, kita membahas anak dari kacamata medis. Nah, bagaimana anak dari kacamata Chinese medicine? Apa hubungannya kedokteran medis atau Western medicine dengan Chinese medicine? Mengapa sahabat harus tahu juga tentang Chinese medicine? Bagi sahabat yang telah mengenal ilmu akupunktur, tentu sudah memahaminya. Tetapi bagi yang belum pernah tahu apa itu ilmu akupunktur, akan bertanya-tanya, ngapain harus tahu ilmu Chinese medicine? Begini, perbedaannya ada di metode pengobatan. Kalau dari Western medicine, pengobatannya menggunakan bahan dari luar, misal sirup penurun panas, puyer anti muntah, antibiotik pembunuh kuman, tetes mata untuk pelekan, dan lain-lain. Sedang dari Chinese medicine, khususnya dalam ilmu akupunktur, pengobatannya menggunakan tubuh sendiri, yaitu tubuh anak yang sakit, dengan cara memberi rangsangan berupa usapan, belayan, kosokan, pijatan dari tangan ibu atau tangan ayah ke kepala, tangan, badan, dan kaki anak, diistilahkan dengan acupressure atau tuina. Bisa juga oleh tangan praktisi akupunktur, bisa dibantu dengan jarum dan moksa atau diistilahkan dengan akupunktur, dengan sinar laser, yaitu laser punktur, dengan rangsangan listrik, akupunktur dengan elektrostimulator. Apa beda akupressure dan tuina? Kalau akupressure adalah pemijatan atau penekanan pada titik akupunktur. Kalau tuina adalah pemijatan pada area titik akupunktur. Jadi perbedaannya pada luasnya lokasi yang dilakukan pemijatan. Nah, dengan mengetahui dasar dari ilmu akupunktur, maka sahabat sedikit demi sedikit mulai memahami dan kemudian bisa mempraktekkan sendiri di rumah, khususnya untuk akupressure dan tuina. Karena tidak perlu beli obat luar, tentu bisa menghemat biaya. Kalaupun sudah mendapatkan obat dari dokter, pemberian pijatan tambahan tetap bisa dilakukan, bisa membantu mempercepat pemulihan sakit. Bagaimana sahabat? Bisa dipahami ya? Mengapa sahabat yang baru bergabung di channel ini, mengapa perlu belajar ilmu Chinese medicine? Jawabnya, agar bisa melakukan pijatan yang benar pada anak. Bagaimana? Setuju? Anak bukan miniatur orang dewasa. Secara fisiologi, secara fungsi kegiatan atau aktivitas organ dalam tubuh, organ paru anak masih lemah. Fungsi pernafasan belum sempurna, sehingga mudah sekali terkena serangan dari luar. Seperti masuknya virus ke hidung, lalu menuju ke saluran pernafasan, dan mengganggu organ paru. Jadilah yang namanya batuk, pilek, bersin, bahkan bisa sesak nafas bila serangannya berat. Juga fungsi pencernaannya masih lemah. Pada awal kehidupan, bayi hanya membutuhkan ASI, air susu ibu eksklusif, artinya murni ASI saja. Khususnya pada 6 bulan pertama, yaitu makanan yang bentuknya cair seperti air. Baru kemudian secara bertahap ditingkatkan hingga pada usia 1 tahun, anak sudah bisa mulai makan nasi seperti menu keluarga. Karena fungsi pernafasan dan fungsi pencernaan pada anak masih lemah, maka upaya orang tua adalah bagaimana caranya untuk menguatkan fungsi-fungsi tersebut. Bagaimana caranya untuk menjaga agar tidak ada faktor luar tubuh atau faktor patogen yang masuk dan merusak fungsi tersebut.
Kalaupun sudah terlanjur masuk, maka bagaimana upaya orang tua agar faktor patogen itu tidak mengganggu lebih parah? Dan kalau orang tua tidak bisa mengupayakan sendiri, segera minta bantuan orang lain, yaitu dokter, untuk pemberian obat-obatan atau penanganan medis lain untuk proses penyembuhan. Jadi, ada 4 hal besar yang harus diupayakan oleh orang tua, yaitu 1. Upaya pertahanan tubuh. 2. Upaya perlindungan terhadap faktor patogen luar. 3. Upaya penjagaan agar tidak sampai memperberat sakit. 4. Upaya penanganan untuk penyembuhan. Sahabat, sebagai orang tua, sangat mungkin untuk mengupayakan nomor 1, 2, 3. Untuk itu, orang tua harus tahu kondisi apa saja yang harus diperhatikan agar fungsi organ tubuh anak yang masih lemah ini bisa dipertahankan dan dikuatkan. Dan kemudian orang tua perlu tahu dulu penyakit-penyakit apa saja yang bisa mengganggu anak yang masih rentan ini. Lalu perlindungan apa yang bisa dilakukan. Juga langkah-langkah sederhana apa yang bisa diupayakan sendiri di rumah. Nah, disinilah peran ilmu akupunktur sangat membantu orang tua, diantaranya dengan melakukan akupressure dan tuina pada anak. Ikuti terus ya video edisi anak selanjutnya, akan dibahas upaya-upaya ini agar sebagai orang tua yang dikaruniai anak sebagai amanah Allah bisa memberikan luapan kasih sayang, perlindungan yang optimal baik secara jasmani dan rohani, dan menjadikan mereka sebagai anak yang soleh, solihah. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes.